Kali ini kita akan diskusi sharing-sharing tipis-tipis bareng Bung Ricky Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama saya Ilham Effendi di Risalah Pramuda. Kali ini kita akan diskusi sharing-sharing tipis-tipis bareng Bung Ricky Brahmana dari Ketua PDPM Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Denpasar. Apa kabar Bung Ricky? Alhamdulillah luar biasa. Mas Disclaimer ya, Bung Ricky ini teman kawan kita, teman gacor, teman gokil-gokilan pokoknya. Ya insyaallah. Mantap nih Risalah Pramuda ya, masya Allah, modalnya semuanya demi hasil konten yang luar biasa. Harus merambah dari awal. Dari awal. Sawah. Gimana Bu Ricky? Apa kabar? Luar biasa, sehat. Hari ini kita nggak serius-serius ya men. Hari ini kita santai-santai bareng Bu Ricky. Sawah sambil ngopi. Sambil ngopi kita sambil santai perbulan kita hari ini. Bu Ricky, agak canggung aja. Dia interviewernya yang grogi. Ini kita di Wistara ya. Kita di Bang Khairul Mahfuz harus sponsorin. Insyaallah. kita nggak izin tempat kita pakai. Iya. Sekarang sih bayar namanya. Iya, tapi tetap bayar. Ke depannya kerjasamanya makin lebih apik kan. Semoga Bang Khairul tolong disponsor. Amin. Oke. Gini, Bu Ricky. Diskusi tipis. Iya. Apa sih pendapat Bu Ricky sama perspektif sekarang, secara perspektif deh tentang sejarah keislaman yang khususnya di wilayah Bali. Bali ya. Iya. Untuk apa? Ya sejarah itu deh untuk teman-teman biar ada pandangan sedikit untuk teman-teman pemuda-pemuda sekarang. Anak muda ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Terima kasih ya teman-teman Risalah Pramuda atas waktu dan kesempatannya udah ngajak ngobrol. Senang banget kayaknya, alhamdulillah bisa memberikan argumen. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sebenarnya bagi saya sendiri untuk berbicara sini, walaupun bagi saya sebenarnya masih banyak yang lebih pantas ini ya kredibilitasnya untuk berbicara soal sejarah, apalagi khususnya di kalangan anak-anak muda atau pemuda muslim di Bali. Jadi memang secara background kan dulu saya kuliah memang di sejarah dan ketertarikan saya sama sejarah Islam khususnya di Bali itu memang tinggi gitu loh untuk hal tersebut, sehingga salah satu hal yang mungkin membuat teman-teman di Risalah Pramuda, Pramudia ya. Jadi yang membuat teman-teman mungkin berpikir untuk bertemu atau ngobrol dengan saya juga salah satunya karena beberapa background obrolan kita di sebelum syuting ini terkait dengan apa yang saya tahu tentang sejarah dan apa yang teman-teman di Risalah terkait dengan sejarah. Tuhan mantap nih, channelnya bisa makin banyak subscribernya, amin insyaallah. Jadi saya melihat dari dulu ketika awal kali masuk di dunia akademisi ya di jurusan ilmu sejarah Universitas Udayana khususnya, saya melihat bahwa sejarah Islam ini adalah salah satu poin mata kuliah ataupun poin pembelajaran yang memang masih minim sekali peminatnya untuk di Bali itu sendiri. Yang notabene padahal masyarakat muslim di Bali ini bahkan khususnya pemuda itu besar. Bayangkan ketika kita ini sekarang, mungkin saya sekarang aktif di Pemuda Muhammadiyah dan dulu mungkin pernah bercokol juga di beberapa organisasi lain di Bali. Ternyata bagi saya sendiri, ini pengamatan yang belum ada studi risetnya mungkin ya. Saya rasa orang-orang teman-teman muslim yang sudah aktif berkumpul dengan komunitas-komunitas muslim, entah itu organisasi maupun LSM ataupun komunitas, itu sangat kecil dari jumlah keseluruhan muslim muda yang ada di Bali, khususnya Denpasar itu sendiri. Bagi saya sendiri, walaupun mungkin saya udah merasa banyak mengenal teman-teman pemuda muslim di berbagai organisasi, tapi anggaplah ketika kita mungkin datang ke acara konser-konser atau ke acara event-event internasional maupun nasional yang ada di Bali, itu yang mungkin kelas atas ya, atau ke mall-mall yang ada di Bali, atau ke bandara, ataupun ke pameran-pameran dari yang kelas menengah ke bawah, mungkin masih banyak wajah-wajah, anggaplah kita indikatornya perempuan berhijab aja ya, itu banyak sekali yang masih belum kita ketahui ini siapa-siapa aja anak-anak muda ini, ya kan? Sehingga lantas itu membuat saya berpikir bahwa jangkauan kita itu masih jauh daripada kata menyeluruh.
sangat jauh sekali minim. Sehingga rezeki daripada teman-teman untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang sejarah Islam di Bali itu kecil banget. Karena aksesnya itu sangat minim. Peminat sejarahnya aja minim, apalagi orang-orang yang punya ketertarikan bahkan ikut bergabung untuk membantu proses daripada pergerakan pemuda muslim di Bali itu sendiri. Kesannya ngapain sih? Enggak lah gitu. Masih banyak yang tidak menganggap ini keren, ini cool gitu terkait dengan membahas sejarah Islam di Bali. Sehingga saya rasa belum ada satupun organisasi Islam di Bali, bahkan MUI sekalipun yang harusnya belum ada sekalipun yang bisa merasa bangga atas pencapaiannya mereka untuk merangkul umat Islam yang ada di Bali itu sendiri, khususnya pemuda seperti itu. Nah, qadarullah kami di teman-teman pemuda Muhammadiyah Denpasar ini punya akses lah untuk bisa merangkul beberapa hal tersebut, dan kami upayakan ini agar bisa juga diikuti oleh teman-teman organisasi Islam lainnya. Merangkul dari teman-teman yang berbagai macam sisi tadi. Bukan hanya di kalangan anak-anak remaja masjid. Yang udah di remaja masjid itu udah bersyukur sekali bisa bergabung. Tapi bayangkan yang di sekeliling masjidnya aja masih banyak yang belum. Bahkan apalagi yang di kalangan-kalangan mungkin ya teman-teman anak-anak yaitu yang di legian event, anak-anak event, anak-anak musik, anak-anak perkumpulan-perkumpulan yang lain lah ibaratnya di luar daripada itu masih jauh untuk bisa dapat akses berkumpul dengan teman-teman yang punya antusiasme tinggi terhadap Islam, bahkan khususnya lagi sejarah Islam itu sendiri. Iya, benar-benar. Gitu loh, apalagi persepsi sejarah kan banyak dianggap ngantuk, bikin. Nah, itu problematika yang ada. Iya, problematika ya. Namun yang mau saya sampaikan adalah mengapa mempelajari sejarah itu penting, khususnya sejarah Islam di Bali. Kenapa kita butuh untuk memiliki giat syiar yang lebih luas lagi daripada sebelumnya? Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa sejarah ini adalah benang yang bisa dipakai untuk merajut ukhuwahnya. Bukan hanya ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah watoniyah juga sesama warga masyarakat Indonesia, khususnya Bali itu sendiri. Hubungan antara kita dengan umat-umat beragama yang lain, khususnya mayoritas agama Hindu. Bisa terjalin dengan kuat, salah satunya adalah ketika dirajut dengan tali sejarah. Nah, hal itu yang membuat saya berpikir bahwa sejarah itu poin penting yang utama. Sehingga salah satu filsuf Yunani juga Cicero pernah ngomong kan kalau sejarah itu historia vitae magistra. Sejarah itu adalah dokter kehidupan. Bahkan Allah sendiri berfirman kan di surat Al-Hasyr ya, kalau nggak salah ya, di ayat 18 ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Si wal tanzur nafsu ma qaddamat ligotnya itu kan banyak yang mengartikan belajarlah tentang apa yang sudah kau lakukan untuk masa depan kalian. Nah, kalimat itu sebenarnya bisa disejajarkan bahwa kita harus mempelajari sejarah untuk mengetahui masa depan kita. Itu tuh yang poin pentingnya. Allah sendiri nyuruh kita untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang pendahulu. Disambung juga dengan ayat-ayat lainnya, belajarlah tentang orang-orang terdahulumu untuk mengetahui bagaimana mereka beribadah dan segala macamnya, untuk tahu patron kita ke depan arahnya kemana. Kalau kita tahu apa yang sudah dilakukan orang-orang sebelumnya, kita bisa evaluasi. Disitulah nanti kita bisa bermuhasabah terkait apa yang perlu kita lakukan ke depan. Maka dari itu saya beranggapan bahwa sejarah itu penting dan perlu untuk disosialisasikan seluas-luasnya lagi ke pemuda-pemuda muslim, khususnya di Bali ataupun Denpasar itu sendiri. Nah, yang jadi problem kedua setelah tadi masyarakat banyak yang belum punya akses, sekarang kita bicarakan tentang konten sejarahnya itu lagi juga. Gimana? Jadi konten sejarah itu ya ini usaha yang luar biasa teman-teman dari Risalah untuk membuat konten YouTube gitu loh. Nah, problematika adalah ketika sejarah ini dianggap sebagai pelajaran yang bikin ngantuk, membosankan, dan juga kurang diminati, perlu ada penyegaran-penyegaran yang dilakukan sehingga konten-konten itu bisa dibuat semenarik mungkin dan mudah diterima oleh anak-anak sesuai zamannya. Benar. Itu yang menjadi problem. Banyak sekali orang yang berusaha untuk mempelajari dan juga menyebarkan sejarah, tapi mereka lupa untuk bagaimana mengemas konten-konten itu bisa lebih menarik dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Untuk saat ini, saya dulu waktu zaman kuliah mungkinnya di S1 Not, konten-konten skripsi yang berhasil dijadikan buku itu sangat minim, kecil sekali. Dan ketika itu dijadikan buku, hasilnya adalah buku-buku yang sifatnya akademis ya. Sifatnya itu
hanya menarik dibaca bagi orang-orang yang memang dia melakukan penelitian, bukan yang menghibur untuk kalangan masyarakat secara umum. Ya jadi nggak ada minat banget, akhirnya jadi ada buku sejarah gini doang. Bukunya itu terlalu detail, sesuai dengan benar-benar rumusan-rumusan yang bagaimana diajarkan di perkuliahan lah. Kalau kita di sejarah mengenalnya historiografi ya, penulisan sejarah diawali dengan pengumpulan data, diawali dengan kritik, diawali juga dengan pembuatan sketsa ataupun perencanaan. Nah, semua itu terlalu akademis, terlalu tinggi pasar keilmuannya untuk bisa ditelaah oleh masyarakat yang umum ini, gitu loh, grassroots kita ini yang ada di masyarakat. Sehingga akses itu sudah sulit, tidak menarik pula untuk bisa dinikmati oleh masyarakat tuh loh. Sehingga perlu ada penyegaran-penyegaran yang kita lakukan kepada teman-teman agar konten-konten seperti ini bisa lagi dikerucutkan menjadi lebih menarik, dari misalnya konten YouTube yang mungkin isinya adalah pembicaraan. Hasil dari konten YouTube ini nanti bisa diolah lagi ke infografis, ke video dan segala macamnya yang lebih simpel dan lebih menarik dengan kualitas editing juga yang lebih menarik. Nah, itu yang jadi problem. Kedua tadi ya, yang pertama tadi udah susah diakses, kedua kontennya tidak menarik. Hal itu yang menjadi modal pemikiran lah untuk saya berpikir, oh iya, saya harus melakukan tindakan terhadap konten-konten sejarah ini di Bali. Gitu loh. Khususnya teman-teman yang sudah bergerak ini, alhamdulillah sudah memiliki inovasi yang one step closer lah, satu langkah lebih maju lagi daripada teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya gimana sih, ada nggak pesan atau taktik nih, kan antum kan juga sebagai tenaga pendidik ya, sebagai tenaga pendidik gimana sih kalau misalnya menjelaskan sejarah dengan murid-murid gitu. Jadi untuk biar semenarik mungkin mereka mau mendengarkan gitu. Karena kan ada yang audiovisual, ada yang memang mendengarkan metode dengan seperti ceramah gitu. Gimana sih? Itu juga ini ya, pembawaan daripada orang-orang yang mengampu bidang pendidikan sejarah ya, yang mungkin menjadi guru segala macamnya. Kadang mereka lupa untuk juga menampilkan diri mereka sebagai pribadi yang menarik. Personal itu penting, apapun itu personal itu penting. Mungkin kita bisa melihat di era sekarang ini ya, mungkin muslim-muslim yang tadi saya sebutkan, muslim-muslim mungkin yang tidak memiliki akses untuk belajar sejarah Islam, cukup terbantu oleh munculnya figur-figur seperti misalnya Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Somad yang memiliki personal yang menarik, sehingga materinya itu bisa dinikmati juga oleh orang-orang yang mungkin tadinya materi itu kalau dibawakan di kajian-kajian umum yang biasa kita sering temui, tampak membosankan, tampak sulit untuk dicerna. Akhirnya kita menarik sama personal. Serupa juga dengan belajar sejarah. Personal itu penting loh, pembawaannya itu penting. Itu yang saya lihat ketika mencoba masuk ya, ngajar di beberapa sekolah. Kadang mereka itu mengeluhkan terkait hal-hal tersebut, personal daripada pembawaan. Sehingga bagaimana kita bisa memberikan konten yang menarik, sedangkan kita sendiri bukan menjadi orang yang tampak menarik bagi mereka. Banyak hal yang harus kita evaluasi dari tenaga pendidik sejarah yang ada di Indonesia. Mungkin saya bukan memiliki kapasitas penuh sana, cuman sebagai penikmat saya merasa memang perlu adanya pendewasaan berpikir bagi teman-teman yang melakukan aktivitas pendidikan dalam dunia sejarah untuk membuat dirinya itu lebih menarik. Dengan salah satu cara yang paling simpel adalah kita harus belajar juga mengenai tren apa yang mereka suka sekarang. Benar-benar. Contohnya ya, ini contoh kecil. Saya misalnya pribadi sampai hari ini masih suka sama yang namanya animasi, anime ya kan. Benar-benar. Mungkin bagi orang lain dianggapnya apa, istilah wibu banget. Tapi tidak saya sangka, bro, kawan-kawan semua, ternyata pengetahuan saya tentang dunia anime itu membuat saya lebih mudah untuk masuk ngajar di teman-teman yang kelasnya SMP atau SMA. Karena mereka masih suka itu. Benar-benar. Gitu loh. Contohnya One Piece lah misalnya, dalam tanda kutip. Mereka belajar nakama ya. Contohnya One Piece. Anak-anak teman-teman sekolah yang ternyata ini, saya kira mereka nggak mungkin nyampe ke One Piece karena itu eranya jauh banget. Itu era 2000-an, anak-anak 2000-an. Tapi semenjak pandemi, mereka ini mungkin belajar di rumah ya, WFH, work from home sama school from home.
membuat mereka mengulik tentang itu dan akhirnya mempelajari beberapa anime-anime seperti One Piece ini salah satunya. Pas saya survei ke teman-teman, ternyata mereka tahu. Saya kulik pembawaan sejarah saya. Wah, saya buatlah analogi dengan kisah-kisah di One Piece itu untuk saya jelaskan ke mereka. Mereka tertarik, mereka antusias dengerin. Selain itu juga kita juga harus harus punya kemampuan crowd control mungkin ya. Ketika kita bicara, kita harus memastikan bagaimana ketika kita bicara itu dari orang yang paling duduk di depan sampai yang paling belakang itu melihat kita. Dan ketika kita melihat ada satu orang yang nguap mungkin atau yang membosankan atau mulai sudah tidak ini fokusnya sudah teralih, kita harus buat hentakan apa yang membuat mereka juga tertarik lagi. Atraksi perhatiannya kembali tertarik gitu loh kepada kita. Sehingga hal-hal itu membuat konten sejarah itu bisa dibawakan dengan cara lebih menarik saat itu. Kedua, memanfaatkan teknologi ya. Teknologi. Mungkin sekarang kalau boleh saya sebut banyak sekali ya channel-channel YouTube juga yang sudah membuat konten-konten sejarah dengan lebih lebih berwarna, lebih digitalized, lebih ke animated juga, animasi juga. Karena apa? Kita dulu anak-anak 2000-an atau 90-an kayak kita ya, anak-anak 90-an kayak kita terbiasa waktu kecil menikmati peralihan informasi ya dari yang tadinya hanya baca buku akhirnya jadi TV dan juga digital. Kalau kita runtut lagi ke belakang anak 80-an sama 70-an belum ada TV, belum ada segala macam, mereka terbiasa untuk menikmati konten dari tulisan saya sudah puas. Iya, benar. Karena nggak tahu lagi dong, nggak ada TV, nggak ada segala macam. Tapi ketika sudah muncul TV dan HP dan segala macamnya, standar kepuasannya anak-anak kecil itu kan tinggi jadi. Karena mereka terlalu terbiasa dibiasakan dari kecil nonton YouTube, akhirnya mereka terbiasa untuk bisa menikmati konten apabila ada suaranya, ada gambar yang menarik, ada interaksi antara penonton sama si video tayangan. Nah, jadi mereka nggak bisa lagi tuh nikmatin buku, nikmatin tulisan notok gitu doang, nggak bisa. Nah, apakah kita mau tetap bertahan dengan idealisme kita nih? Kita maunya menulis aja buku, nggak bisa, nggak akan nyampe. Gitu loh. Bukan nggak akan ya, mungkin namanya hidayah dalam tanda kutip dari Allah. Cuman maksudnya kita juga perlu kreativitas, kita juga perlu usaha lebih agar misalnya hal-hal yang kita upayakan, idealisme kita ini nyampe kepada orang-orang. Kayak gitu, sehingga pemahaman kita terhadap dunia digital sekarang, apa yang menjadi tren itu penting. Setelah tahu kita trennya seperti apa, kita juga belajar untuk bisa membuat konten itu secara lebih menarik lewat tren yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Sehingga tenaga pendidik sejarah juga bisa lebih up to date terhadap kegiatan. Contoh lo banyak lah sekarang kayak misalnya channel-channel seperti Pinter Politik atau Vice atau apa segala macam yang membuat konten-konten serius dibuat lebih dengan gaya anak muda. Sehingga anak-anak muda juga punya ketertarikan. Mbak Najwa Shihab misalnya dengan narasinya, dengan narasi news itu kan beliau bisa membahas sesuatu yang mungkin dianggap tabu bagi anak-anak muda menjadi suatu konten yang membuat mereka merasa keren untuk belajar itu. Untuk mereka merasa keren ketika konten itu mereka repost, dijadiin status, disebarkan lagi ke teman-teman. Benar. Sehingga efeknya berantai. Gitu loh ke teman-teman. Nah itu yang saya kira menjadi poin penting agar konten sejarah ini bisa lebih dinikmati sama masyarakat. Berarti termasuk PR banget ya, bukan hanya tenaga pendidik atau kita bagaimana menjelaskan kepada murid. Berarti PR juga untuk pemuda-pemuda masa sekarang ya. Jadi kan kalau kita lihat benar di lapangan itu kalau udah ngomongin tentang sejarahnya apa sih omongannya kayak orang tua banget, membosankan, nggak ada omongan lain gitu. Kita ngomongin One Piece aja deh gitu. Atau ngomongin Mobile Legends aja deh gitu. Berarti nah, jadi kalau dari PDPM sendiri deh, karena antum kan sebagai ketua, ada kan kedepannya akan punya terobosan nih buat pengenalan bahwa sejarah itu penting loh gitu. Bukan hanya sejarah itu bukan hanya tentang harga diri kita atau integritas kita sebagai seorang yang mengerti tentang budaya negara kita sendiri atau budaya wilayah kita sendiri gitu. Di dalamnya kan pasti ada seni, tentang sejarah seni dan segala macamnya. Ya, untuk kalau membahas tentang program di Pemuda Muhammadiyah ya, kita ngomongin jangka pendek, jangka panjang ya. Untuk jangka pendek ini sementara kami di Pemuda Muhammadiyah ini yang paling awal kita lakukan yang sudah berjalan adalah membangun hubungan dengan personal ataupun lembaga-lembaga terkait. Seperti misalnya di Bali ini Qadarullah
kebetulan baru ada organisasi yang sekitar beberapa tahun lalu didirikan seperti Forum Pemerhati Sejarah Islam Bali, FSI. Iya. Salah satunya di FSI itu juga kebetulan saya pribadi juga tergabung di dalamnya dan dimintakan amanah lah, diberikan amanah untuk merangkul anak-anak muda juga menjadi suatu lembaga organisasi otonom yang baru, yaitu FSI Muda. Ketika FSI Muda ini berjalan ya, saya harap bisa menjadi wadah juga untuk bisa merangkul teman-teman dari yang orang-orang pemuda Muslim Bali yang hanya penikmat, ataupun orang yang memiliki antusias, ataupun yang berusaha untuk mempelajari, ataupun bagian daripada pelaku-pelaku orang-orang yang menjadi tumpuan daripada Muslim lokal di Bali, alias warga Muslim Bali seperti yang teman-teman inilah, ya kan, yang emang seorang Muslim dan secara keturunan memang sudah asli orang Bali dalam tanda kutip. Gitu. Itu yang pertama. Setelah mengumpulkan itu dalam satu wadah, kita juga berencana membuat program-program dari sisi akademis. Untuk mengumpulkan data, kami berencana untuk membuat diskusi rutin bulanan. Diskusi rutin bulanan ini yang membedakan daripada diskusi pada umumnya adalah kita berupaya untuk membuat diskusi ini hasilnya atau konten yang terjadi di dalam diskusi ini terabadikan juga di internet seperti di YouTube dan segala macamnya, sehingga data-data yang dihasilkan dari pembahasan dalam diskusi tersebut bisa digodok lagi untuk menjadikan konten-konten selanjutnya, entah itu dalam bentuk tulisan, digital ataupun animasi. Nah, diskusi itu juga nanti akan menjadi ajang kami untuk memperkenalkan dan juga memperjelas kepada teman-teman muda bahwa belajar sejarah Islam di Bali itu penting, dan juga ternyata fakta-fakta di dalamnya itu memiliki banyak pengaruh bagi masyarakat Muslim saat ini. Dan bahkan bukan hanya sekedar berpengaruh, bahkan bisa menunjang kebesaran umat Islam sendiri itu di Bali untuk kedepannya. Kebesaran dalam tanda kutip bukan hanya sekedar jumlah ya. Kebesaran yang kayak maksud adalah kebermanfaatannya, pengaruhnya kepada orang, dan juga membuat Muslim ini memiliki nilai penghargaan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bagaimana bisa berdampingan bersama. Sama yang kedepannya lagi yang mungkin jangka panjang ya, selain kita mengumpulin scope-scope-nya, mungkin nanti kita akan mengadakan ya, barusan diidein nih sama beliau sendiri nih, perlombaan yang berkaitan sama sejarah Islam. Di FSI teman-teman sudah menyiapkan tuh lomba penulisan buku untuk ditulis oleh masyarakat dari kampung-kampung Islam yang ada di Bali. Karena apa? Sebuah tulisan biografi yang ditulis oleh pelaku itu sendiri, kredibilitasnya itu cukup tinggi. Kredibilitasnya tinggi. Ada yang lebih tinggi kredibilitasnya adalah ketika buku itu ditulis oleh seorang akademisi. Tapi tulisan akademisi ini akan lebih kredibel juga apabila dikaitkan oleh sumber yang ditulis oleh warga kampung itu sendiri. Bukan tokoh-tokoh yang mungkin dalam tanda kutip menulis itu tapi dia bukan orang asli sana. Nah itu kredibilitasnya kurang gitu loh, kurang dimaknain. Nah, salah satunya kenapa kita bikin lomba ini adalah untuk menunjang budaya kesadaran menulis bagi teman-teman yang ada di kampung-kampung. Seperti itu. Terus juga mungkin tadi ya baru ada diidekan juga mungkin ada perlombaan-perlombaan seni dan juga perlombaan-perlombaan lainnya yang mungkin akan diadakan. Nanti kalau saya ungkap di sini nanti ini banyak yang tahu. Nanti banyak nyontek, nanti lah kita spill ke depannya. Nanti kita pasti spill di konten-konten berikutnya lah. Oke, menarik banget. Tadi saya dengar banyak banget yang gini, yang ada trik dan tips gitu. Asik. Oke, pesan terakhir nih buat teman-teman pemuda, buat teman-teman remaja atau yang nonton channel Risalah Pramuda. Pesan untuk membawa toleransi pasti terutama, membawa hubungan baik dengan bermasyarakat, sosial masyarakat gitu, antara hubungan beragama, ras dan suku gitu. Tidak ada yang oknum-oknum yang membeda-bedakan atau kesannya terhadap bullying gitu ya. Atau lalu juga pesan lah bagi pemuda untuk kembali, ayo dong gitu. Pemuda-pemuda Muslim, khususnya di kampung-kampung Muslim, ayo dong belajar sejarah nih gitu, biar tahu nih sejarah kampung nih, ini penting nih loh gitu. Jadi kedepannya ketika ada orang datang sana, jadi wisata Bali itu bukan hanya tentang adat budaya kesenian yang lain-lain, ternyata ada juga wisata nih, ini sejarah nih, wisata sejarah gitu. Sejarah, misalnya sejarah kerajaan Badung, misalnya sejarah kerajaan Badung tuh diliputi dengan didukung oleh kampung-kampung Islam juga, ternyata bukan hanya Hindu gitu. Nah kayak gitu deh. Pesan. Pesannya buka mata, buka hati, buka pikiran, buka sejarah. Siap. Satu penting ya.
tumbuhkanlah kesadaran itu, bukalah mata kita melihat secara real sebagaimana Rasulullah yang juga disuruh untuk melihat dari Gua Hiro. Itu posisi Gua Hiro itu kan pada waktu Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Kalau kita lihat dari sebelumnya Rasulullah itu dikatakan sering merenung di sana, kan? Sering merenung di Gua Hiro. Ternyata ketika kalau mungkin teman-teman itu pernah dapat akses untuk ke sana ya, ke Gua Hiro. Gua Hiro itu ternyata posisinya itu mantap banget, Bro. Dia itu emang benar-benar bisa ngelihat apa ya, posisi kota gitu. Mekah dengan sekelilingnya itu benar-benar terlihat. Kayak tempat strategis banget. Ibaratnya kita itu bisa mempetakan semua umat yang ada di sana waktu itu. Oke ya. Dengan melihat itu, yang pertama itu. Terus yang kedua, selain kita membuka mata hati kita untuk melihat dan mempetakan apa yang ada, fasabiqul khairat. Apa artinya fasabiqul khairat? Seperti yang kita tahu. Iya, diartikan. Sudah kita tahu ya. Umumnya di mana-mana kita mendapatkan terjemahan fasabiqul khairat. Apa mas yang di belakang berlomba-lomba dalam kebaikan? Iya, umumnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh mau nyebutin jalan tapi susah gitu loh. Grogi kamera. Grogi kamera. Nah, fasabiqul khairat ini pas nggak tahu ya, saya ngerenung ya, ngobrol sama beberapa orang, salah satunya senior saya. Fastabi itu kalimat dasarnya apa yang saya lihat di ayat Quran itu kan ternyata fastabikul itu diambil dari kata sabako, sementara sabako itu menjadi dasar kata bagi masbuk juga. Pernah dengar ya masbuk ya? Orang-orang yang mungkin sholatnya nggak tepat waktu setelah imam sudah mengucap takbir. Sehingga orang-orang tersebut disebutnya masbuk. Masbuk itu akar katanya lagi apa? Maksudnya artinya itu apa dalam bahasa Indonesia? Orang-orang yang menyegerakan. Menyegerakan. Sehingga dia orang-orang yang ketika sholat sudah dimulai, maka dia berusaha untuk menyegerakan dan mengejar ketertinggalan yang ada. Dalam fakta tadi, maka saya menemukan bahwa ternyata fastabikul itu lebih tepat bukan berlomba-lomba. Karena kalau mau lomba-lomba, jurinya siapa? Kita mau bersaing sama siapa? Kalau kita lomba itu salahnya. Benar-benar. Kita akhirnya berusaha untuk menjatuhkan lawan karena itu sifatnya lomba. Tapi kalau kita tarik garis ulur fastabikul itu ke masbuk tadi, maka artinya kita harus menyegerakan kebaikan. Entah lu siapapun lu, yang kita harus lakukan adalah menyegerakan kebaikan itu. Jadi intinya mulai gitu loh. Siapapun punya berhak untuk mulai. Gak usah ngelihat ke samping yang lain udah progresnya gimana. Itu lomba nanti jurinya siapa? Apakah Allah kapasitasnya sebagai juri? Kan enggak dong. Ya kan? Allah kan menilai kita, menguji kita. Kalau kapasitasnya juri, nanti kita tempur gitu loh antara sama Allah. Makanya kalau istilah fasabikul itu diartikan lebih ke perlombaan, takutnya orientasi kita adalah berupaya untuk lebih baik daripada orang lain dan menjatuhkan yang lain. Tapi kalau kita ambil dari kata garis masbuk tadi, fasabikul itu diambil dari kata sabako tadi, maka kita orang-orang yang berupaya untuk menyegerakan kebaikan, entah yang lain udah mencapai goals apa, yang penting kita mulai. Dan kita akhirnya nantinya akan bersinergi dalam satu titik turning point yang sama. Insya Allah seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Pokoknya semua kalau nonton channel ini daging banget dari awal gitu. Pas habis kopi aja. Pas habis kopi. Minta nambah lagi kayaknya gitu. Oke, Bang Hoirul Wisara. Oke, teman-teman Risalah Pramuda, terima kasih yang menonton channel ini. Kita ketemu lagi di channel-channel selanjutnya membahas tentang sejarah Islam di Bali dan kita ngobrol dengan tokoh-tokoh pemuda yang lainnya. Amin. Saya Ilham Effendi pamit undur diri dan Bung Riki Brahmana pamit undur diri. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.